Oke guys, langkah pertama itu pengecekan voltase baterai dulu ya terlebih dahulu. Standarnya itu harus di atas 12,4. Nah ini kan 11,02 tuh, berarti baterainya tidak bagus. Jadi kita ganti dulu baterainya dengan baterai yang masih dalam keadaan lebih baik. Perlu diingat guys, pada saat pergantian baterai kabel negatif duluan yang dibuka ya, setelah itu baru positif. Oke, ini dia nih baterai barunya. Sebelum kita pasang, kita ukur juga kembali ya. Tegangan minimal aki harus di atas 12,4 volt. Nih, tegangannya ada 12,95 volt. Bagus ya akinya ya. Langsung aja kita pasang nih. Dan diingat juga ketika pemasangan, pasang terlebih dahulu kabel positif baterai. Setelah itu baru kabel negatifnya ya. Nih yang positif dulu dipasang, setelah itu baru yang negatifnya. Untuk hasil analisa yang lebih baik, baterai harus dalam keadaan baik ya guys. Artinya tegangan di atas 12,4 volt. Jadi pengukuran akan lebih akurat. Berikutnya kita lakukan pengukuran kebocoran arus listrik ya. Posisi jarum pengetesan ada di posisi mA atau miliampere, dan posisi selektor ada di posisi miliampere. Pengukuran dilakukan pada kunci kontak posisi off ya guys. Lepaskan kabel negatif baterai. Setelah itu hubungkan jarum tester secara seri. Nah ini yang jarum tester merah ke baterai, yang hitam ke kabel negatif. Terus baca tuh hasil ukurnya berapa. Ini baik ya guys, tidak ada kebocoran arusnya. Jadi artinya masalah di pengisian bukan karena kebocoran arus ya. Selanjutnya kita periksa tegangan pengisian baterai. Kita ukur dulu nih tegangan baterainya berapa. Setelah itu kita catat kan tegangannya berapa. Pengukuran di volt DC ya guys. Nah tuh tegangannya ada 12,9 volt. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, udah nyala nih. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, tolong di-share ke akun sosial media kamu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya guys. Kita hubungkan dulu ya takometernya ke kabel busi. Nih ke kabel busi. Nah, posisi saklar lampu pada posisi lampu jauh ya guys. Kita hubungkan jarum pengetesannya ke baterai. Setelah itu kita gas sampai 5000 rpm guys. Tuh hasilnya 12,6. Turun ya guys. Artinya pengisian ada problem nih pada sistem pengisiannya. Langkah berikutnya kita periksa saluran pengisiannya. Kita lepaskan dulu konektor 4P dari regulator rectifier atau biasa kita sebutin procas. Jadi kabelnya itu kan ada 4 tuh, warna merah, warna hijau, warna kuning, dan warna putih. Pertama kita periksa dulu kabel yang warna merah nih. Hubungkan tester digital atau ampermeter. Tuh kabel warna merah ke jarum pengetesan warna merah, sedangkan yang warna hitam ke massa ya guys. Di situ harus ada voltase baterai. Jadi kalau voltase baterai nggak ada di situ, periksalah kabel dari warna merah sampai ke baterai. Berikutnya kita periksa kontinuitas antara kabel yang hijau, massanya ya. Tuh kita periksa sampai ke massa dia. Oke guys, ada kontinuitas ya, berarti kabel hijaunya bagus ya, nyambung ke massanya. Oke, setelah itu kita periksa tahanan dari alternatornya ya, atau biasa kita sebut sepul. Jadi standarnya itu antara 0,2 sampai dengan 1,0 ohm.
hasil ukurnya adalah 0,4 ohm. Artinya spoolnya bagus ya guys ya. Tuh, spoolnya bagus. Jadi kalau dia tahanannya ada di luar dari spesifikasi, kita periksa dulu nih rangkaian kabelnya. Kalau rangkaian kabelnya bagus, berarti spoolnya yang tidak bagus nih. Jadi kalau saluran pengisian semuanya terhubung dengan baik, maka bisa kita pastikan kimpro casnya rusak atau regulator rectifiernya. Langsung aja kita lakukan pergantian regulator rectifier dengan regulator yang masih dalam keadaan baik ya guys. Kita ganti dulu nih kimpro casnya nih. Jika terjadi overcharging, itu biasanya disebabkan oleh saluran massa pada kimpro cas yang tidak terhubung dengan baik. Setelah dilakukan pergantian pada kimpro casnya, maka sebaiknya kita lakukan kembali pengukuran tegangan pengisiannya ya guys, biar lebih akurat hasilnya. Kita hubungkan dulu kabel takometernya. Setelah itu kita nyalakan motor dengan starter ya guys. Udah nyala nih. Kita hubungkan ampermeter digitalnya ke baterai yang tadi nih. Posisi selektor ada di pol DC. Jarum pengetesan warna merah ke kabel ke baterai positif, ke negatif ke kabel yang warna hitam. Posisikan lampu pada posisi lampu jauh ya guys. Setelah itu kita gas sampai dengan 5000 rpm. Kita lihat nih hasilnya. Hasilnya tegangan baterai naik ya guys. Tadi dia 12,9 dan sekarang ada 13,7, dan dia akan naik terus sesuai dengan bukaan gas. Dan batas maksimal tegangan pengisiannya adalah 15,5 volt. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat.